Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan mungkin untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam, ma'ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, di mana atas berkat rahmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini bisa melaksanakan perkuliahan yang pertama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan terhadap junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya harap teman-teman semangatnya masih kuat ya, masih luar biasa, masih semangat dalam belajar, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Sebelum saya mulai berkenaan dengan perkuliahan hari ini, mungkin teman-teman untuk tata tertib perkuliahan ya, ini adalah mata kuliah yang kedua ya, teman-teman bertemu dengan saya. Sebelumnya di semester 1 kita dalam hal ini bertemu dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Nah, pada semester kedua ini teman-teman belajar berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan dengan saya ya. Nama saya masih hafal kan? Nah, oke teman-teman, pendidikan kewarganegaraan ya. Ini mata kuliah dasar umum yang mana diwajibkan di Indonesia di setiap perguruan tinggi yang ada. Sehingga mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang tidak boleh tidak ada. Jadi harus ada. Sehingga teman-teman dalam hal ini akan belajar mengapa kita hari ini tetap belajar pendidikan kewarganegaraan. Ya. Nah, adapun untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan dengan saya berkenaan dengan tata tertib, aturan dan lain sebagainya sudah mungkin nanti teman-teman ketahui ya di semester sebelumnya berkenaan dengan tata tertib, tetapi nanti untuk materi dan lain sebagainya akan saya jelaskan di dalam PowerPoint. Kemudian teman-teman itu sendiri nantinya bisa melihat ya. Melihat di mana? Melihat di e-learning Unis ya. Nah, di e-learning Unis nanti teman-teman bisa melihat RPS-nya, kemudian apa? PowerPoint-nya ya. Nah, hari ini kita akan memahami tentang pengantar ya. Namanya pengantar akan saya antarkan kalian kepada nantinya tujuan yang akan dicapai dari mata kuliah ini. Ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar. Atau dalam konstruk berpikirnya itu adalah paradigma ya. Paradigma pendidikan kewarganegaraan. Patut teman-teman ketahui, pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata kuliah tadi wajib. Setiap negara bahkan yang ada di dunia pastinya akan mengorientasikan mengenai warga negaranya. Tidak akan mungkin negara tidak mengorientasikan warga negaranya. Warga negara itu akan selalu menjadi orientasi apa yang diharapkan, diinginkan dari suatu negara. Tentunya nantinya berpatokan bagaimana warga negaranya itu misal ya akan maju suatu negara dan warga negara yang misal negara itu ingin mengorientasikan tentang nilai moralnya, mengorientasikan tentang nilai-nilai demokrasinya, mengorientasikan tentang karakternya ya. Pembelajaran PKN ini sebagai pembelajaran civic education. Di Malaysia dikenal pembelajaran civic. Di Afrika Selatan dikenal pendidikan kewarganegaraan sebagai life orientation, ya. Di Jepang dikenal dengan pendidikan nilai moralnya, ya. Nah, di Indonesia nomenklaturnya dinamakan pendidikan kewarganegaraan. Nah, lebih jauh ada yang bisa bantu saya terlebih dahulu nanti untuk jadi operator, silakan. Ada yang bisa bantu? Oke, siapa namanya? Oke, silakan.
Bentar ya. Kita tawarkan terlebih dulu. Oke. Silakan Hasan bisa bantu. Bisa dibaca teman-teman apa? Oke, tadi pengantar. Next. Di dalam topik pembahasan materi yang akan saya ajarkan terhadap teman-teman, ini terdapat 5 bahasan materi, 5 topik pembahasan, ya. Mengapa dalam hal ini PKN kalian pasti kan bertanya-tanya ya. Misal ada yang bertanya-tanya enggak, di SD sampai dengan perguruan tinggi hari ini selalu belajar PKN. Tadi kan jelas saya dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap negara yang ada di dunia pastinya akan mengorientasikan warga negaranya dalam pembangunan. Maju tidaknya suatu bangsa itu tergantung dari jangan malu-malu ya. Kan kita sudah pernah bertemu ya. Jadi tergantung dari warga negaranya. Mengapa harus ada pendidikan kewarganegaraan? Ini topik pertama. Kemudian bagaimana peran lembaga pendidikan itu tersendiri. Nomor 3, bagaimana substansi materi dari pendidikan kewarganegaraan. Nomor 4, kita akan dihantarkan secara pemikiran bagaimana sih visi dan misi mata kuliah ini. Kemudian bagaimana nantinya tujuan yang diharapkan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tadi ya barangkali ada yang bertanya-tanya mengapa harus belajar PKN, mengapa sampai saat ini harus ya diajarkan juga. Di SD sudah belajar, SMP belajar, SMA belajar. Nah, saya akan jelaskan pertama. Next, operator. Next. Mengapa harus ada pendidikan kewarganegaraan? Bisa baca siapa nomor 1? Silakan siapa namanya? Rizka. Oh ya, Rizka. Pertama sebagai Pendidikan demokrasi. Oke. Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pendidikan akan nilai-nilai demokrasi dan bersikap demokratis. Demokrasi sendiri bukanlah sebuah mesin atau barisan. Oke. Dari sini kita bisa sadari PKN merupakan wahana pendidikan demokrasi ya. Kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya merujuk kepada sistem pemerintahan saja, tetapi demokrasi ini merujuk nantinya terdapat suatu pergeseran paradigma terhadap konteks bagaimana kalian berperilaku, merujuknya ke sana. Kesadaran demokrasi itu tidak akan muncul dengan sendirinya bila mana tidak diajarkan. Nah, dengan demikian PKN pertama sebagai wahana pendidikan demokrasi. Dan demokrasi sendiri bukanlah sebuah mesin. Ya, kalian itu kan ketika misal hari ini memahami tentang segala sesuatunya berkaitan dengan kehidupan ataupun apapun itu kan ada proses pendidikan pembelajaran, ya. Pendidikan dan pembelajaran. Nah, demokrasi itu pun harus diajarkan, tidak mungkin demokrasi itu tanpa pengajaran. Apalagi apa saja nilai-nilai demokratis hari ini? Bertoleransi, kemudian berperilaku, kemudian berintegrasi, menyikapi bagaimana nantinya perbedaan-perbedaan itu, dan kemudian bertenggang rasa dan sebagainya. Oke. Nah, demokrasi hari ini kan selalu kalian pandang sebagai proses elektoral saja, misal memilih ya. Kalian sudah umur berapa sekarang? 19 sudah diberikan kewenangan di dalam undang-undang untuk memilih, baik itu wakil rakyat ataupun presiden dan sebagainya. Nah, itu dari aspek terkecil, tetapi aspek yang paling besar itu adalah bagaimana kalian berperilaku demokratis. Nah, 2 dasawarsa terakhir dalam pandangannya Huntington menjelaskan bahwa negara-negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai negara demokratis
sejak tahun 90-an meningkat ya dari berapa? 76 negara menjadi 117 negara. Oke, bisa dipahami nomor pertama, PKN itu ada mengapa diajarkan sampai perguruan tinggi itu adalah untuk pendidikan demokrasi. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu ini siapa? Ini presiden Amerika paling ganteng. Wah, paling ganteng kayak siapa di sini? Kayak Rofik ya. Nah, ini presiden Amerika yang paling ganteng ya. Kalian bisa bandingkan gitu. Yang paling karismatik, sayang meninggalnya di usia yang paling muda kalau tidak salah ya. Beliau pun meninggalnya sampai saat ini tidak diketahui juga ya. Kenapa? Ya, ada tahu lah ya. Ada spionase dan lain sebagainya. Ini merupakan presiden yang dekat dengan Bung Besar, yaitu Presiden Soekarno ya. Jangan salah, ini Presiden Soekarno nih, awas masih ada yang nggak tahu ya. Ini Presiden Soekarno. Bisa baca siapa? Ada yang bisa bantu? Oke, silakan. Persoalan pokok peradaban pada dasarnya adalah sebuah pertarungan antara pengalaman yang mengerikan atau katastrofi dengan pendidikan. Oke. Terima kasih. Namanya siapa? Oke, Abdul Rijal Fahmi. Terima kasih untuk Abu Rijal Fahmi. Abdu ya. Persoalan pokok peradaban, ya kata John F. Kennedy mengatakan bahwa nantinya akan ada pertarungan antara pengalaman yang mengerikan atau katastrofi dengan pendidikan. Ya. Kita harus pahami bahwa segala macam pengalaman, kalian punya pengalaman-pengalaman buruk? Ya. Kalian misalkan punya pengalaman-pengalaman buruk terhadap diri kalian, apapun itu ya, dalam konteks kehidupan, pastikan nanti akan belajar dari pengalaman itu. Dari belajar pengalaman itu, ada proses pendidikan, termasuk dalam konteks membangun suatu peradaban dalam negara. Ya, Aristoteles menyatakan seperti ini, bahwa pendidikan itu, ya, pendidikan itu memang akarnya pahit ya, pahit. Tapi nantinya buahnya akan berujung manis. Nah, itu analoginya ya, bisa dipahami secara ini. Pendidikan akarnya pahit, buahnya manis. Manis kayak siapa? Ya, jadi kalau misalkan pendidikan itu pahit, ya, kemudian buahnya manis, nah itu dalam kehidupan kalian pun akan seperti itu. Kalian akan mengangkat derajat diri kalian bila mana kalian terdidik, termasuk dalam membangun sebuah bangsa. Pendidikan menjadi senjata yang paling utama, kata Nelson Mandela juga. Dengan demikian, dalam kehidupan demokrasi, kita harus memastikan bahwa pendidikanlah yang memenangkan pertarungan. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan merupakan elemen mendasar ya dalam membangun nilai-nilai demokrasi. Itu poin pertama. Poin kedua, silakan mungkin. Apa poin keduanya? Oke, pendidikan ideologi dan kebangsaan. Tadi ketika kita pertama belajar tentang pendidikan demokrasi, yang kedua itu kita belajar tentang pendidikan ideologi dan kebangsaan. Pendidikan ideologi kebangsaan, jelas. Dalam konteks pendidikan itu tidak akan mungkin terikat dengan nilai budaya. Dalam pranata pendidikan, organisasi ataupun lembaga pendidikan itu akan selalu terikat dengan nilai budaya bangsanya. Budaya bangsa kita itu, kita memiliki nilai-nilai luhur yang dinamakan apa ideologi kita? Pancasila. Tapi kita sadari mungkin ya, kita hari ini banyak sekali ya mengalami suatu fenomena di ruangan publik ya, di ruang publik,
berkenaan dengan berbagai macam kasus ya. Dan kita selalu meneliti bagaimana tingkah-tingkah para pemimpin kita, ataupun misalkan banyaknya persoalan itu kan pada akhirnya apa? Ketidaksadaran dan kemudian ketidakmampuan mengimplementasikan nilai moralitas dan nilai ideologi kita, yaitu Pancasila. Misal kasus apa? 271 triliun yang hari ini ramai diperbincangkan ya. Yang ramai diperbincangkan, apabila kita melihat kepada ideologi kita, sejatinya itu bisa untuk memaslahatkan warga negara ataupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. 271 triliun itu. Nah, kesadaran ideologi Pancasila agar berperilaku baik ya, bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan menjadikan manusia yang beradab, itu pun tidak akan mungkin bisa serta-merta langsung sadar. Terlebih ideologi itu kembali ya, kan harus ada proses internalisasi pemahaman ya. Kemudian kesadaran akan berbangsa dan bernegara itu pun tidak akan mungkin. Warga negara muda, negara itu kan akan selalu berputar ya, berproses dari generasi tua ke generasi muda dan seterusnya. Maka dalam konteks suksesi nantinya, kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik itu harus diajarkan juga, harus sadar. Nah, kemudian nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme itu bakal langsung ada? Ya? Enggak kan? Nah, itu pun harus diajarkan. Maka bisa tolong bantu ini baca. Silakan, ada yang bisa bantu? Silakan. Hakikatnya pendidikan dalam konteks pelaksanaannya tidak akan mungkin dilepaskan dari ruang filosofis dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan terintegrasi secara keseluruhan. Oke. Pendidikan dalam konteks pelaksanaannya tidak akan mungkin terlepas dari nilai-nilai filosofis. Nilai-nilai filosofis itu yang akan menjiwai, yang akan diimplementasikan dalam konteks kehidupan warga negara. Maka PKN mewadahi bagaimana nantinya nilai-nilai filosofis itu, kesadaran akan Pancasila nantinya diajarkan. Kita sama-sama belajar. Saya pun akan belajar dari diri kalian secara keseluruhan. Kita berdiskusi ya. Saya akan senantiasa terbuka dalam konteks pembelajaran ya dengan kalian. Saya akan terbuka bila mana nanti kita bisa berdiskusi apapun itu, bila mana yang ditanyakan. Nah, di sini kita pahami ya, nomor 2 sebagai pendidikan, nah, ideologis dan kebangsaan. Selanjutnya, PKN itu ada, mengapa? Nah, nomor 3 itu adalah sebagai pendidikan. Nah, pendidikan akan nilai-nilai budaya bangsa dan moral itu sendiri, moralitas itu sendiri, ya harus diajarkan juga. Harus ada proses transfer knowledge juga. Ada transfer secara nilai-nilai juga. Dari yang tua memberikan contoh ke yang muda, dari guru pun memberikan contoh kepada anak didiknya, dari anak didiknya kemudian bisa mengimplementasikan dari kesehariannya. Karakter itu menjadi kunci. Tadi ya, paragraf pertama ketika saya buka terhadap kalian, mengapa PKN ini ada, pastinya negara itu menginginkan warga negara yang karakter sesuai kebutuhan negaranya masing-masing. Maka PKN ini mewadahi bagaimana nantinya kalian membentuk nilai-nilai karakter kalian yang sesuai dengan budaya bangsa dan moralitas yang ada dari masyarakat ya. Menjadi warga negara yang cerdas. Nah, mengapa cerdas dan kritis dalam tindakan? Gini ya, kalian misalkan memahami tentang berbagai macam teori, berbagai macam pandangan-pandangan, tetapi kalian sebagai mahasiswa khususnya ya, bukan siswa lagi, harus cerdas juga. Karena mahasiswa itu dalam hal ini memiliki ya kekuatan powernya dalam
dalam otaknya, dalam pikirannya, ya. Akhirnya kritis. Misal pemerintah hari ini seperti apa, ya kita kritis juga sebagai insan akademis. Berbagai macam kebijakan bisa kita kritisi dengan kekuatan intelektualitas kita, ya. Kemudian dengan adanya mata kuliah ini adalah menghantarkan mahasiswa Indonesia merupakan mahasiswa panjang hayat yang kompeten, nah ini ya dari PKN ini nanti akan menghantarkan seperti ini dan kemudian mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri. Nah, oke, ini yang nomor 3. Bisa dipahami? Oke. Next. Peran lembaga pendidikan. Tadi setelah kita belajar mengapa PKN ini ada. Nah, PKN ini itu selalu ada di setiap jenjang pendidikan, maka akan ada keterkaitan dengan lembaga pendidikan. Nah, untuk membentuk tadi dan mempertahankan masyarakat yang berkarakter misalkan demokratis, kemudian pemahaman kebangsaan yang kuat, itu memerlukan lembaga atau institusi pendidikan yang didedikasikan dalam pemeliharaannya, ya. Jadi nilai-nilai itu kan dari konteks pendidikan itu ada 3, ya, yaitu keluarga, sekolah, serta masyarakat. Nah, itu peranata pendidikan. Maka PKN ini dimasukkan terhadap jenjang pendidikan, yaitu melalui organisasi peran lembaga pendidikan. Nantinya adalah mempertahankan masyarakat yang berkarakter tadi, ya, melalui proses pembelajaran, ya, di sekolah sampai perguruan tinggi. Dengan demikian, bila mana tadi ada yang bertanya-tanya, Pak, kok kenapa sih hari ini saya harus belajar PKN lagi, bosen, ya, di sekolah, ya, belajar PKN, perguruan tinggi belajar PKN. Ternyata PKN ini adalah mata kuliah tadi yang wajib, dan kemudian dari konteks peran lembaga pendidikan, tidak heran pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Kedua hal tersebut merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami profil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, bisa dipahami? Nah, ini kan poin B, berarti tadi ada topik pembahasannya 5, ini poin ke-2. Poin selanjutnya, ini landasan penerapannya. Konsepsi berkenaan dengan PKN memang banyak terpengaruh dari konsepsi pemikiran-pemikiran barat. Bagaimana tadi membentuk warga negaranya sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai budaya ataupun kebutuhannya masing-masing, ya. Tetapi di Indonesia ada perbedaannya. Nilai budayanya yaitu harus berdasarkan kepada Pancasila. Makanya nanti muatan materinya ada keterkaitan dengan materi-materi Pancasila. Nah, nomenklatur ataupun nama-nama PKN ini, ya, dari dulu sudah ada dan sering berubah-ubah. Ini sesuai dengan kebutuhan pemerintah, ya. Nah, PKN dari tahun 57 pun sudah ada, ya, sampai dengan sekarang. Ini yang saya tunjukkan di dalam PowerPoint itu adalah nomenklaturnya, ya, tetapi isiannya ada perbedaan sedikit, tetapi tujuannya sama, agar membentuk warga negara Indonesia yang berkarakter tadi, ya, yang diinginkan oleh negara. Selanjutnya, nah, ini landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Mengapa PKN menjadi wajib? Nanti kalau ada yang nanya, nah, ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi menjadi mata kuliah wajib. UU Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, ya, Nomor 20 tahun 2003
pasalnya 2, 3, 4, dan 37. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 pasal 77J ayat 1 itu adalah landasan-landasannya. Silakan bisa dicatat ya nanti kalau misalkan ini. Selanjutnya, nah definisi ini dulu ya. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Nah, ini ketua ya, ketua kelas tolong bacakan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mendefinisikan PKN sebagai pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Oke, bukan kebanggaan ya, kebangsaan. Oke ya, ketua kelas ya. Nah, definisi pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ada muatan isinya untuk mencakup Pancasila, nanti akan diajarkan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan pada akhirnya itu adalah memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang kuat. Kembali ke poin tadi nomor 2 ya. Semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, menjadi mata kuliah wajib dalam pendidikan tinggi tanpa pengecualian di perguruan tinggi. Hari ini kalian belajar dengan saya di UNIS. Teman saya misalkan, teman kalian misalkan ada di mana? UMT ataupun misalkan UMN dan lain sebagainya, pasti akan belajar PKN. Ya, karena mata kuliah wajib. Ya. Yang tadi diajarkan dalam konteks kurikulum itu menyatu ya. Next. Nah, ini penjelasan pasal 37. Nah, membentuk serta didik mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan sama cinta tanah air juga ya, yang kuat. Nah, substansinya proses pendidikan nilai ideologi Pancasila yang menekankan pada pendidikan kewajiban hak dan kewajiban warga negara. Hari ini warga negara jangan sampai kalian itu menuntut hak saja ya, tetapi harus menjadi warga negara yang mengorientasikan kewajibannya juga ya. Next. Nah, ini tujuan PP yang tadi penjabarannya, membentuk peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan, lagi ada cinta tanah air lagi ada. Kemudian konteks nilai moral Pancasila, kesadaran Undang-Undang Dasar, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen negara kesatuan. Nah, oke, sama ya ternyata muatan-muatannya. Oke, next. Nah, di sini sebelumnya coba. Next. Nah, ini adalah substansi yang ada dari materi pendidikan kewarganegaraan yang akan kalian ya pelajari selama 1 semester. Namanya substansi materi, berarti ini adalah materi-materi yang akan diajarkan oleh saya, yang kalian nanti pun akan saya bentuk berkelompok ya untuk menjelaskan materi-materi ya. Nah, materinya bentar. Ini jangan kecepatan ya. Nah, untuk operator, materi pertama hari ini kita sedang pelajari ya tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Ada identitas nasional ya. Nah, antara lain misalkan pengantar pendidikan kewarganegaraan itu ada kompetensi, ruang lingkup, hakikat dan landasannya seperti apa. Kemudian identitas nasional. Wah, ini terus ya. Coba dikeluarkan dulu. Bentar ya.
Bentar ya, ada kendala. Nah, ini substansi tadi ya, identitas antara lain identitas nasional yang akan dipelajari, pembahasan tentang pengertian identitas nasional. Nah, identitas nasional kita tuh seperti apa ya? Apakah terikat dengan antropologis, apakah terikat dengan nilai-nilai politis ya? Nanti kita akan pelajari hal itu. Karakter bangsa kita itu seperti apa? Nation character building kita seperti apa? Pendidikan yang diorientasikan ya, seperti apa juga? Isi arti sila-sila Pancasila, kemudian kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ada materi ketiga ya, nanti integrasi nasional, itu pembahasan tentang pengertian integrasi nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, apalagi bineka, keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan nomor 4 konsepsi negara, konsep negara dan konstitusi Indonesia ya. Next. Lainnya ada kewajiban dan hak warga negara, ada dinamika demokrasi di Indonesia, ada penegakan hukum di Indonesia, ada wawasan Nusantara, ada ketahanan nasional. Ini nanti bisa dipelajari saja ya. Ya, yang materi-materi ini teman-teman. Oh ya. Kalian bisa download juga buku ajar yang dibuat oleh Kemendikbud ya, searching saja ya. Buku ajar Kemendikbud ya, pendidikan kewarganegaraan. Nanti ya selepas berkuliah dengan saya tidak akan menekankan terhadap kalian untuk membeli buku ya, tetapi kalian silakan bisa mencari sendiri ya. Kalau misalkan bisanya belajar dari PDF itu pun tidak apa-apa ya, buku ajar Kemendikbud. Nah, ini substansi nanti bisa dipelajari secara keseluruhan, bisa dibesarkan kembali. Ini udah di topik pembahasan ke-4. Visinya, dengan demikian kalian belajar PKN dengan saya, visinya nanti adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pencerdasan saya terhadap kalian, dan kalian pun tercerdaskan dengan belajar materi kewarganegaraan ini. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ya. Kemudian menumbuh kembangkan kecerdasan atau civic intelligence kalian ya. Civic intelligence kalian, bahwasanya warga negara itu harus tercerdaskan ya secara intelijensinya. Apalagi kalian sebagai mahasiswa. Nah, adapun kompetensi atau kecerdasan yang diharapkan yaitu nanti menjadi warga negara yang pengetahuan warga negaranya bagus ya. Kalian hari ini belajar secara keilmuan manajemen ya, tetapi kalian itu tidak terlepas menjadi warga negara Indonesia, sehingga pemahaman-pemahaman akan politik, hukum, kemudian apa lagi? Politik, hukum, ekonomi ya, nilai-nilai etika moral itu tidak bisa dilepaskan dari kalian sebagai warga negara. Maka dengan belajar PKN menumbuhkan civic knowledge kalian. Kemudian syukur kalian memantapkan diri secara civic skill, keterampilan. Kalian hari ini belajar dengan saya sudah memantapkan diri, keterampilan kalian ingin kemana, khususnya kalian sebagai mahasiswa manajemen ya. Kemudian membentuk karakter warga negara Indonesia yang smart and good citizen dan efektif dalam tindakan kritis juga. Next, misinya nanti bertolak dari visi tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengembangkan misi yang multidimensi. Nah, ini kata siapa? Kata siapa? Bukan cowok ganteng ya. Nah, ini menurut Hogan ya. Ada psikopedagogis, pengembangan potensi peserta didik secara pedagogiknya ya. Kemudian psikososial, kalian itu adalah makhluk sosial. Maka peserta didik mahasiswa akan hidup berkehidupan dalam masyarakat
ya, berbangsa bernegara juga bagaimana. Syukur kalian bisa menjadi insan akademis yang Afdholun Nas kalau dalam Islam ya. Afdholun Nas itu adalah sebaik-baiknya manusia yang mampu memberikan sumbangsih terhadap masyarakat sekitar. Sosiokultural, membangun budaya kewarganegaraan sebagai salah satu kehidupan yang demokratis. Ada budaya kewarganegaraan yang muncul, budaya kewarganegaraan yang Pancasilais, yang itu kita inginkan sebagai sebuah bangsa, sehingga masalah-masalah hari ini ya, korupsi, apalagi penegakan hukum ya, banyak ya hari ini masalah-masalah tersebut itu tidak muncul karena kesadaran menjadi warga negara itu sudah ada. Ditambah kekuatan apa? Kekuatan akan spirit, nilai-nilai keimanan ya, ketakwaan dari agama yang sudah diajarkan terhadap kita ya, itu. Ini misi PKN kalian belajar hari ini. Next. Nah, ini berdasarkan kepada keputusan Dirjen Dikti. Nah, ini tolong dikeluarkan dulu kayaknya tadi masalah. Nah, keputusan Dirjen Dikti ya, nomor 43 ini adalah salah satu aturan mengapa PKN ini menjadi penting. Nah, ini adalah rambu-rambu pelaksana kelompok mata kuliah pengembang kepribadian ya, MPK, mata kuliah pengembang kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi. Visi PKN di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Tolong dibaca selanjutnya ini. Misinya apa? Bisa terlihat? Oh, nggak terlihat. Bisa dibaca terlihat? Oke, silakan. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Oke, tadi visinya seperti yang saya jelaskan. Misinya memantapkan kepribadian kalian sebagai mahasiswa yang konsisten, mampu mewujudkan nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri, rasa kebangsaan dan cinta tanah air, kemudian dalam menguasai dan menerapkan dan mengembangkan iptek ya, harus itu ya. Hari ini kita harus mengejar iptek itu ya, karena peradaban bangsa akan maju karena iptek. Nah, ini nanti dimantapkan dan kemudian seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral, karena tadi ya sebagai pendidikan karakter. Oke. Ini berdasarkan keputusan Dirjen Dikti ya. Dan kemudian terakhir mungkin ya, selanjutnya tolong dibesarkan kembali. Ini terakhir, tujuan kalian belajar pendidikan kewarganegaraan dengan saya hari ini, yaitu pada akhirnya secara holistik PKN ini ya mengantarkan kalian sebagai penerus bangsa, warga negara muda atau young citizen, menjadi to be a good warga negara yang di mana memiliki rasa kebangsaan, demokratis, dan dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma nilai dan komitmen kebinekaan kita, dan kemudian komitmen bernegara, kesatuan
Nah, hal itu nanti akan semakin dimantapkan dengan belajar PKN hari ini dan kemudian nanti kalian belajar secara substansi materinya. Dan terakhir, terciptanya suatu kebajikan, ya, civic virtue. Warga negara yang bajik ini adalah warga negara yang sudah apa? Bijaksana, ya. Warga negara yang dalam setiap aspek kehidupannya mampu memberikan sebuah kontribusi signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu ya, belajar PKN dengan saya hari ini. Menjadi warga negara yang to be a good citizen dan terciptanya sebuah civic virtue, ya, kebajikan warga negara yang kemudian patriotis juga. Oke, itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Dinda Meisya. Oke, Dinda Meisya. Izin bertanya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Dalam materi pengantar pendidikan kewarganegaraan, tadi ada 3 misi, yaitu psikopedagogis, psikososial, Iya. dan sosiokultural. Iya. Lalu pertanyaan saya, menurut pendapat Bapak, strategi apa yang bisa diterapkan untuk mewujudkan misi tersebut dalam pendidikan kewarganegaraan? Oke, ini menarik ya. Fisiko apa tadi? Pedagogi, fisiko sosial, terus fisiko sosial kultural. Secara pedagogis hari ini ya, belajar PKN itu memang tidak akan sepenuhnya bisa itu, tapi setidaknya mengantarkan kalian memahami menjadi warga negara yang baik, itu yang tadi warga negara yang to be a good citizen, ya. Misal strategi apa yang bisa tadi ya dalam menciptakan hal itu, ya salah satu strateginya adalah kalian belajar dengan saya, ya, belajar dengan saya. Terus nanti kalian akan saya berikan tugas-tugas juga, ya, dalam tugas sosiokultural, ya, mengamati fenomena-fenomena sosial hari ini, ya, di masyarakat. Hari ini masyarakat itu sedang gelisah tentang apa dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa cermati, apalagi kalian sebagai insan akademis, ya, mahasiswa loh, bukan siswa lagi. Mahasiswa dengan kekuatannya, ya, dengan powernya yang luar biasa gitu. Setelah belajar hal itu, kemudian saya kemas, padu padankan dengan nanti ada project citizen, ya, portofolio dengan kalian. Nanti kalian, saya harap ya, timbul suatu kesadaran budaya yang secara tadi sosial-kultural, budaya kewarganegaraan yang baik, ya, yang bisa menjadi warga negara yang tadi ya memiliki civic virtue. Oke, nah kemudian ada pertanyaan lagi. Siva, oh ini Alia atau Siva dulu, silakan. Bagaimana menurut Bapak upaya penguatan wawasan kebangsaan pelajar dan mahasiswa melalui forum generasi kebangsaan dapat membantu meningkatkan nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan generasi muda? Oke, penguatan akan hal itu ya hari ini. Ya, wawasan kebangsaan tadi kan ada kesadaran ya, berbangsa dan lain sebagainya, banyak ya. Banyak yang bisa dilakukan akan hal itu. Salah satunya ya perguruan tinggi mewadahi ataupun misalkan dari lembaga pendidikan mewadahi bagaimana kalian belajar berkenaan dengan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila juga salah satunya, agar memunculkan rasa kebangsaan. Nah, dalam konteks ini triple helix konteks, ya, ada pendidikan, ya, kemudian ada organisasi, ya, kemasyarakatan dan kemudian pemerintah. Bagusnya ketiga hal ini bersinergi dalam menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, ya. Ada apa nantinya, misal dalam rangka kemarin kita memperingati apa? Hari lahir Pancasila. Nah, itu kan bisa membuat seminar, ya, organisasi kemasyarakatan, pemerintah itu sendiri mengajarkan juga, apalagi di dalam kependidikan hari ini, ya,
Kemendikbud memiliki program di sekolah tentang apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, itu kan salah satu strategi-strategi juga ya dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan. Oke. Nah, terakhir mungkin siapa? Lihat Rizka ini. Rizka. Silahkan. Nama saya Rizky Dinda Amanda. Menurut Bapak, bagaimana PPKN dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan-tantangan kebangsaan seperti radikalisme, intoleransi, dan krisis identitas di era globalisasi? Oke, menarik juga ya. Ini pertanyaannya, bagaimana PKN mengatasi hal tersebut ya? Selayaknya obat ya. Obat itu kan terkadang tidak akan menyembuhkan lah langsung, tetapi ada efek, ada proses ya. Nah, belajar PKN juga tidak mungkin serta-merta tadi ya menjadi warga negara yang Pancasilais, tetapi saya ingin mengantarkan kalian sebagai warga negara yang paham terlebih dahulu berkenaan dengan kesadaran kalian sebagai warga negara itu sendiri, warga negara Indonesia ya. Berkenaan dengan tadi radikalisme, apalagi tadi Rizka? Intoleransi ya. Krisis identitas, memang itu tadi ya. Makanya saya selalu menekankan bahwa PKN ini adalah mata kuliah wajib yang harus dipelajari secara keseluruhan ya. Nah, kalian belajar nanti berkenaan materi ini ya. Kemudian kalian juga nantinya yang misalkan hari ini sebagai mahasiswa ikut berkegiatan dari konteks keorganisasian dan lain sebagainya ya. Kemudian organisasinya jangan salah juga, yang harusnya memiliki platform yang jelas juga. Kemudian tadi kembali ya seperti yang saya katakan terhadap Syifa, bahwa ini harus ada komitmen aktif dari segala aspek ya. Bukan peran lembaga pendidikan saja, tetapi kesadaran itu harus muncul dari berbagai peranata sosial. Organisasi kemasyarakatan pun harus concern juga ya, memberikan pencerdasan. Organisasi keagamaan memberikan pencerdasan juga terhadap umatnya, bagaimana menjadi warga negara itu sendiri ya, yang baik dari konteks keindonesiaan ya. Jangan sampai apa tadi? Intoleransi, terlebih negara Indonesia negara yang multikultural. Nah, kalian harus sadar bahwasanya para founding father kita itu sangat luar biasa ya, bisa bersatu di tengah perbedaan. Mungkin bila mana kita tidak bersatu hari ini, kita masih akan dijajah. Oke, itu ya yang bisa saya jelaskan terhadap Rizka. Sebagai penutup mungkin dalam pertemuan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oh ya, silakan. Saya lupa lagi namanya, siapa? Andika, ya silakan bisa simpulkan. Secara garis besar, pendidikan kewarganegaraan membantu kita memahami pentingnya peran kita sebagai warga negara dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mempelajari nilai-nilai demokrasi, pendidikan, ideologi dan kebangsaan, serta mencakup ideologi suatu dasar negara dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan kewarganegaraan, kita dapat merajut keberagaman sebagai kekuatan bersama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya. Oke, terima kasih untuk Andika. Beri tepuk tangan. Terakhir mungkin siapa? Oke, silakan, siapa namanya? Isnaini. Ya, Isnaini, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari materi hari ini adalah membahas tentang pentingnya kita untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki rasa cinta tanah air, berdemokrasi, dan memahami nilai-nilai dari Pancasila. Oke, tepuk tangan juga. Ya, itu mungkin ya yang bisa kita pelajari ya dari hari ini. Belajar pertemuan pertama pengantar pendidikan kewarganegaraan. Sebelum saya tutup, silakan mungkin Hasan bisa ini dulu. Hasan kan ya tadi ya? Saya akan absen dulu ya, sebentar ya.
Oke ya, harap tenang. Untuk Fitria Rahmawati hadir. Nadia Indah, Tri Puspitasari, Aulia Cahyani. Oke, sakit. Nadia Fahmaturida, Abdul Rafiq, Meila, Abid, Najwa, Dinda, Andika, Hafiz, Bagas Setiaji, Anissa. Oh ya, oke. Nadia, Anggun, Isnaini, Aulia, Syifa, Rina, Zahrani, Yonise, Jesse, Sakit, Kania, Artika, Abdul Rijal Fahmi, Mutia, Mutia Sifa, Erliana, Nabila, Istiqomah, Chandra Wijaya, Ahmad Hasbunallah, Zidan, Hasanuddin, Septiani, Sabrina, Rizka Dinda, Alia, Nur Dahlia. Oke, semuanya sudah saya absen ya. Ada yang terlewat? Tidak? Kemudian teman-teman, sebelum ditutup, tolong nanti cek e-learning ini ya, e-learning yang biasa kita punya, yaitu e-learning UNIS. Nah, di sini saya sudah menjelaskan ya lebih detail deskripsinya, dan kemudian teman-teman bisa download ini RPS ya, kemudian materi, kemudian nah ini nanti ada tugas ya untuk teman-teman. Tugasnya itu adalah nanti menyimak materi pemaparan dari Prof. Dasim Budimansyah ya tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan ya, materi yang ada keterkaitannya dengan hari ini. Nanti minggu depan kita akan bahas ya, kita akan pelajari juga. Itu saja ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek e-learning UNIS itu sendiri. Saya tutup mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Sampai jumpa di minggu depan. Hadanallahu wa iyyakum wa fa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya.